Saya rasa kita semua kehilangan Bang Hancir Rosihan Kailinton Nurdin, tapi dengan kepergian beliau kita akan sama-sama mengenang, dan insya Allah Haji tetap ada di dalam jiwa kita semua sebagai sahabat, sebagai saudara. Kami dari pihak keluarga, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya beliau, kesalahannya disimpan di luar, jangan simpan di dalam hati. Kami dari keluarga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa Maha Esa melimpahkan kesehatan dan keafiatan kepada kita yang tinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sebagai pembimbing ibadah haji saat beliau menunaikan ibadah haji tahun 2009 dengan 106 jamaah, beliau termasuk min ahlil khair insyaallah. Dari ahlil khair insyaallah, dan sebagai pembimbing dari almarhum Bapak Andi Rosihan Nurdin, dan alhamdulillah kami saksikan beliau adalah salah seorang hamba Allah yang sangat bersahaja, salah seorang teman yang bisa diajak berbicara, berdialog dan bertukar pikiran, sangat santun, memilih kata-kata yang tidak suka melukai hati perasaan orang. Kita kehilangan satu demi satu teman-teman kita, dan ini sudah ada jamnya, hari dan tanggal. Kita nggak bisa, karena kita semua akan kembali. Jadi kita harus sadari bahwa hari ini kita berdiri di sini. Mungkin nanti malam, besok saya. Jadi hari ini semoga Allah memberikan tempat di sisinya dan mengampuni dosa-dosanya, dan ibadahnya luar biasa almarhum, luar biasa. Tepat jamnya saya terakhir sholat dengan beliau 1250 tahun di Istora Senayan. Terakhir ketemu lagi di ruangan artis tempatnya siang, kita ngobrol lagi. Almarhum selalu menegur, berhenti. Itu saya dipanggil, Dok Sofyan. Semoga apa yang kita kumpul hari ini, kita mendoakan almarhum dalam perjalanan beliau sangat panjang. Semoga Allah memberikan jalan sesuai ibadah dan amalnya. Mungkin saya cuma punya 3 poin saja untuk Hancir. Yang pertama, waktu saya mau mendapatkan gelar sarjana muda saya, dosen pembimbing saya itu Hancir. Karena saya sudah bekerja, saya selalu terlambat untuk membuat skripsi. Gimana caranya untuk bisa ditandatanganin sama Hancir gitu ya. Sementara Hancir juga sibuk sekali ya, jadi jurnalis juga jadi dosen. Saya ngakalin Hancir aja, kita cari kontrakan yang baru yuk di Depo 2 gitu. Itu tahun 84. Dia mau, dari situ saya ngetik,
hari itu juga ditandatangan di ACC sama Hance. Program sarjana muda saya itu semua yang ada di 12 halaman sebuah koran. Saya harus lulus satu persatu, baik itu artikel, berita, bikin iklan, bikin judul. Artinya 12 halaman isinya sebuah koran itu saya harus di ACC sama Hance. Dan kebetulan karena satu kos-kosan ya, kontrakan, hari itu juga cepatlah lulus. Dan akhirnya saya lulus karena Hance. Oh gitu ya. Itu yang menurut saya pengalaman yang saya sangat beruntung dapat asisten dosen pembimbing dari Hance. Yang kedua, sebetulnya masalah pribadi. Jadi waktu itu Hance sudah di Gadis. Dia lagi mempelonco 4-5 wartawan lah pemula gitu. Waktu itu di Indonesia Open ya, bulu tangkis di Istora Senayan. Terus di situ saya godain Hance, "Cek, saya itu 4 orang itu gitu ya, cantik-cantik gitu kan." Dan ternyata salah satunya sekarang istri saya. Gitu aja, terima kasih. Nah, saya tidak bisa ngomong banyak. Rosian itu pendiam, tapi saya bisa bersaksi bahwa dia orang yang sangat baik, orang yang sangat baik, jurnalis yang sangat baik, dan saya mengenalnya cukup lama. Saya datang ke sini karena tidak sempat takziah di rumahnya. Terima kasih Toro yang sudah melakukan hal terbaik untuk Hance. Yang paling sangat berkesan buat saya tuh waktu Hance bikin skripsi untuk ambil sarjana muda. Waktu dia ujian, dia ditanya sama Huta Suhud, kenapa di dalam, gue nggak tahu ya dia bohong apa beneran, tapi dia cerita, dia ditanya sama Huta Suhud, kenapa di dalam skripsi kamu ada nama Susana R. Sambuaga. Jadi dia bilang, karena Susan saya bisa bikin skripsi. Itu sesuatu yang nggak bisa saya dan perkenalan saya dengan Hance itu waktu pertama kali saya daftar. Kemudian dia bilang waktu saya daftar dia terima namanya, lihat nama saya, terus dia cari. Jadi waktu pertama kali menginjakkan kaki di Lenteng Agung langsung dipepet sama Hance sampai selesai gitu. Kalau untuk kenangannya banyak banget ya, lumayan lama. Terakhir kontak langsung ketemu tuh waktu konser Ari Lasso gitu. Dia lagi tugas, saya lagi nonton, dia di atas saya di bawahnya. Udah, terus nggak pergi di situ aja. Nggak tahu nontonnya apa, nggak jelas. Apa yang istimewa dari Bang Hance? Yang istimewa? Kalau buat saya dia tuh jujur banget ya. Dia jujur banget sama saya. Dia bawa saya ketemu dengan papanya. Kita makan malam bertiga. Terus papanya lihat saya. Terus papanya bilang, Sarania, maksudnya Kristen kan, karena Hance sendiri Muslim. Dan dia bilang sama saya bahwa papanya bukan keberatan sih, enggak, tapi maksudnya hanya mengingatkan bahwa saya Kristen. Dan itu dia ceritakan apa adanya pada saya, dan saya sangat menghargai itu loh, bahwa ya kita memang beda agama,
gitu. Mungkin itu juga yang membuat saya kenal Bang Hance itu tingkat 1 menuju tingkat 2. Saat itu Bang Hance masih kita kenal sebagai ketua senat seperti itu. Nah, kenapa kenal anak tingkat 1? Karena waktu itu saya diundang sebagai seorang penyair oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk tampil di Taman Ismail Marzuki di Teater Arena. Waktu itu saya harus membaca karya saya sebanyak 15. Kemudian saya masih takut untuk membaca karena saya hanya menulis. Jadi kalau membaca saya grogi. Maka saya minta bantuan Tommy F. Awi yang kebetulan saya kenal. Sekarang dia sudah profesor ya. Jadi Tommy yang menyanyikan 5 puisi saya, sehingga di teater itu saya terbantukan. Nah, disitulah Bang Hance sangat mendukung, memberi semangat, kemudian ikut mencetakkan, menyuruh Miller Banurea yang waktu itu di sekretariat untuk mencetak karya-karya saya untuk dijual di Taman Ismail Marzuki, dan alhamdulillah waktu itu laku semua ya. Nah, itu kesan pertama. Bang Hance itu nggak melihat siapa orang yang ada di depannya, termasuk saya. Saya orang kecil tapi dia tetap dengan jiwa besarnya. Suatu hari saya menjadi wartawan di Sinar Harapan. Kemudian Bang Hance menjadi wartawan di Majalah Gadis. Dia waktu itu menjelang hari pers, saya bidangnya waktu itu ada kriminalitas. Nah, karena kriminalitas itu dianggap mungkin ada hal-hal yang unik, yang menarik, maka dia ingin menulis tentang saya. Saya sebenarnya sangat malu, tidak mau. Dia mengikuti bagaimana saya ketemu polisi, bagaimana kalau ada mayat yang terpotong-potong, bagaimana kalau ada urusan-urusan yang mengerikan. Dia ingin mengikuti, padahal saya itu apa gitu kan. Nah, itulah kebesaran jiwa dia, dan kemudian ditulis di Majalah Gadis. Mungkin saksinya di sini ada Saudara Ison Hairul ya. Karena kita dulu pernah di satu masa kita kuliah di satu kampus ketika pers lagi masa jaya media cetak, dan kita ada di kampus yang atmosfer jurnalistiknya sangat kental. Jadi angkatan 77, 78, 79 sambung menyambung, kita saling dekat sama lain. Dan Rosihan ada di situ yang saya ingat waktu saya masuk tahun 79. Ada ini orang tampangnya kok kayak orang Batak ya gitu. Rosihan nih maksud saya, rambutnya lurus gitu. Tapi dia orang paling baik. Kalau ngomong vokalnya jelas kayak pemain teater. Bahasa Indonesianya kayak bahasa tulis. Subjek, predikat, objeknya ada gitu. Tapi tahu nggak, dia orang yang paling tidak nakutin dan selalu ngomong kepada junior. Itu kenangan saya di STB. Nah, yang kedua kemudian ada Ison ya. Son, kamu lagi tugas. Saya bareng sama Wanti di Sarinah, baru 3 tahun, ditawar masuk Gadis, penghubungnya si Ison. Nah, mungkin teman-teman tidak tahu kenapa, barangkali ya Mbak Nusi, kenapa Rosihan paling lama bekerja di Femina Group. Bahwa sebenarnya di redaksi itu tidak terlalu banyak kerjaan musik ya, wartawan musik, hiburan. Tapi Rosihan itu berperan dalam banyak kegiatan yang menjadi semacam brandnya Femina Gadis. Ada lomba perancang mode, ada pemilihan wajah sampul Femina, ada gadis sampul, ada kegiatan lain. Nah, Rosihan sangat diharapkan, sangat diandalkan oleh bos-bos kami untuk mengurus yang di belakang layar. Izin ke polisi, izin lokasi, menghubungi siapa-siapa. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada, dia kan pergaulannya luas. Contohnya gini, Gadis pengen bikin ceramah tentang narkoba karena ada kabar tentang narkoba untuk remaja. Rosihan jalan, langsung kepala bagian narkotika yang di Mabes Polri itu yang datang. Rosihan pergi, tempatnya di Erasmus. Orang itu kemudian jadi Kapolri, terus di Harjo. Ya. Rosihan itu begitu, lancar aja udah gitu jalan. Tapi dia kalem aja. Di tahun 80 kami kenal Bang Hance. Di sini ada teman-teman saya, ada Toro, ada Evita, ada istrinya Bang Remy, ada Ayum. Semua lengkap di sini angkatan 80. Jadi Hance ini adalah seorang yang sangat kita kagumi. Ya.
Tidak ada lagi kata-kata ketika kita masuk di kampus itu bahwa Hance adalah almarhum ini seorang yang buat kita sebagai idola. Idola sebagai seorang jurnalis. Tapi saya secara pribadi dengan Bang Hance ini sering ke Bogor karena mengantar pacar waktu itu. Di sini ada Lucy, kebetulan tinggal di Bogor, saya juga istri saya di Bogor, calon juga di Bogor. Kalau pulangnya kami karena kereta apinya tidak ada lagi, pasti ketemu di terminal, pulang ke Jakarta. Saat itu Bang Hance di Pasar Minggu, saya di Lenteng Agung. Itulah rutinitas kami. Mengantar Lucy, ada di sini, saya antar istri saya, pacar saya waktu yang sekarang juga istri. Nah, kemudian kalau di kampus itu beliau ini seorang yang apa ya? Kita kagum terhadap dia karena tulisan-tulisannya luar biasa. Dan hingga terakhir juga bertemu dengan beliau ini, yang berubah dari dia adalah cuma rambutnya saja. Tapi kalau penampilannya tidak beda. Ada kamera. Terus kita juga gagas terakhir di sini ada suatu forum untuk olahraga. Bang Hance itu adalah sebagai bendahara. Ini kira-kira 2 bulan lalu atas inisiatif Toro, saya ditunjuk sebagai ketua dan saya sering berteman dengan Bang Hance ini. Kalau pulang kita gagas-gagas semua, Raja, saya nggak nyangka kalau ada bicara olahraga kamu aja nanti yang bicara. Itulah Bang Hance. Padahal dia senior tetapi rendah hati. Yang terakhir dari saya teman-teman semua nih bahwa ya mari kita lihat sosok dia ini menjadi panutan buat kita, terutama bagi generasi yang muda-muda. Beliau ini sekali lagi sangat banyak mengilhami kita dalam perjalanan karir jurnalistik. Saya kenal Bang Hance kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu. Sewaktu saya masih tinggal di Tebet, kita sering berdatangan di rumah dan banyak sekali membantu kegiatan ASEAN. Dan kita sudah dengan teman-teman yang lainnya selalu tiap malam kita suka berkumpul, ngobrol-ngobrol, kadang membuat lirik, membuat syair. Jadi kita ini sangat dekat. Setelah masing-masing berusia lanjut malah jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Tapi tetap Bang Hance tetap ada di dalam hati kita, nggak pernah terlupakan. Mas Dimas, mau nanya lagi nggak? Iya dong. Aku mau nanya. Aku mau nanya dulu juga. Iya, silakan. Tadi aku cerita dulu Bang Hance tuh pengen banget Abdi belajar sama Mas Ian langsung. Iya. Pernah nggak cerita itu nyampe ke Mbak Abdi? Kita pernah ada satu event rame-rame. Abdi waktu itu dengan grupnya yang masih baru sekali, mungkin menjadi teman-teman dari mana itu. Iya, tapi setelah beberapa band itu main, Bang Hance malah jangan dulu Abdi, jangan main dulu. Malah Bang Hance yang melarang Abdi itu ikut main dulu gitu. Tapi kita tahu kita sempat dekat juga sama Abdi. Pertanyaan ketiga. Terakhir kontak dengan beliau kapan dan ngobrol apa aja? Terakhir kita nggak sempat ketemu, tapi saya ada kenangan foto dengan teman-teman wartawan lainnya saat saya mengundang 50 tahun Godbless bulan lalu itu di Istora. Saya sempat karena mereka akhirnya bereunian. Saya ngundang beberapa teman itu, mereka reunian, katanya sih dari jam 4 mereka udah di sana kumpul-kumpul. Malah saya yang nggak sempat ketemu, tapi saya dapat kenang-kenangan dari fotonya dan Hance paling besar. Saya dari Konsi Rakyat Leo Kristi. Saya dengan almarhum, saya selalu manggil Bang Han. Gitu. Saya sama almarhum Bang Han itu pernah sekamar di asrama Keramat Sentiong. Itu di Keramat Sentiong itu ada asrama mahasiswa Sulawesi Tengah. Jadi tahun 70 sekian
Saya waktu itu memang masih junior, saya SMA, beliau udah kuliah, jadi tinggal bersama di sana. Banyak sekali kenangan manis, kenangan indah bersama beliau, dan saya nggak bisa banyak cerita karena memang saya terpukul juga kepergian Bang Hance. Cuma saya sedikit menceritakan tentang kepribadian bahwa Bang Hance ini orangnya baik sekali. Dia suka memberikan wejangan kepada terutama kita yang adik-adiknya yang lebih muda, memberikan nasihat, ya. Kemudian banyak menolonglah kita yang lebih muda di asrama. Dan satu hal, ketika saya kenalan sama Mas Leo Christy, saya kenalnya Mas Leo Christy waktu itu di Palu. Itu ada Bang Hance. Bang Hance bahkan sempat bilang, "Oh, kau itu cocok," dia bilang, "kalau bisa main sama Mas Leo." Jadi kebetulan saya main sepanggung sama Leo. Waktu itu saya pembuka untuk konsernya Leo Christy di sana. Mas Leo suka lihat permainan saya. Akhirnya saya sejak itu waktu itu tahun 82. Saya gabung sama Leo Christy. Terakhir saya jadi vokalis The Mercies. Beda sekali ya, jauh. Cuma saya kalau ingin berbicara dari perspektif Bang Hance, kau lebih cocok di Leo Christy daripada di The Mercies. Ya, saya rasa kita semua kehilangan Bang Hance, Rosihan Kailinton Nurdin. Tapi dengan kepergian beliau, kita akan sama-sama mengenang, dan insya Allah Hance tetap ada di dalam jiwa kita semua sebagai sahabat, sebagai saudara. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman suami sekaligus ayah dari anak saya yang sudah mengadakan acara seperti ini. Saya benar, saya terharu, ya saya sekali lagi merasa berterima kasih. Senang banget ternyata Bapak punya teman-teman yang baik, yang besok udah mulai 7 hari, ternyata sebelumnya baru hari ke-6 kita udah dibikinin acara yang saya cukup kaget. Maksudnya Bapak di rumah dulu waktu saya belum nikah tuh Bapak kayaknya keras, orangnya jarang ngomong. Saya pun kalau pulang malam, pulang pagi nggak pernah ditegur sama sekali, cuma dibilang jaga ibumu aja, jangan pulang malam sebelum aja, jangan bikin sedih ibu. Boleh bandel, boleh nakap, cuma jangan bikin sedih ibu. Itu pesannya Bapak. Terus ya senang banget ternyata teman-temannya Bapak tuh baik-baik banget. Maksudnya saya nggak nyangka dapat pesan banyak dari kayak Om Nigara, terus Om Toro juga kayak Bapak tuh orang baik segala macam. Tapi di rumah saya kok Bapak kayak nggak ngerasa, cuma di luar kayaknya baik banget sama setiap orang, yang itu bikin saya sangat bangga sekali sama Bapak saya. Terus saya cukup banyak lihat mendengar Bapak selalu ceritain teman-temannya, Om Toro, terus Om Raja Pane tadi saya baru ketemu, terus ada Om Ison Khairul, terus itu selalu saya lihat di di ceritanya Bapak dan juga di Facebooknya Bapak. Itu saya ya anak muda cukup kepo, ini siapa sih? Oh, saya lihat, teman Bapak ini. Dan saya termasuk yang sering di Facebook saya, Bapak saya jadi shortcut saya, karena saya selalu kepoin tiap hari apa yang biasa dilakuin. Jadi saya selalu pengen tahu Bapak tuh ngapain hari-hari, udah pensiun apa ada kegiatannya. Ya sebagai anak saya senang udah pensiun, tapi juga pengen Bapak juga selalu ada kegiatannya. Makanya salah satunya mungkin teman-teman selalu dengar Bapak tuh suka pergi sama cucunya. Dia tuh senang banget antar jemput cucu, sampai kadang dia tuh sedih kalau anak-anak naik jemputan terus Bapak ngapain di rumah, Bapak nggak ada kegiatan. Itu yang bikin saya sama istri saya, ya udahlah, mungkin ini bahagianya Bapak dengan anterin cucu-cucu tuh jadi bahagianya dia lah. Mungkin itu. Terus ya kalau kenal udah pasti banyak, 37 tahun saya bareng Bapak yang luar biasa. Hidup kami dihidupi dari tulisannya Bapak, wartawan yang sampai akhir hayatnya selalu sederhana. Kemana-mana naik motor saya, alhamdulillah saya punya 2 mobil. Maksudnya saya, Pak pakailah mobil. Terus dia bilang, enakan motor, nggak macet, kemana-mana tuh enak. Ya artinya dia memang Bapak nggak gengsian, maksudnya nggak peduli teman-temannya naik mobil mewah apa segala macam, dia tetap
naik motor dengan jaket yang udah jelek atau sepatu yang itu aja, tapi kami anak dan keluarganya sangat bangga sama Pak Rosihan Kailinton Nurdin. Terima kasih banyak, karena kita baru sadar setelah teman-teman wartawan datang menulis dari berbagai perspektif. Itu mengejutkan kami. Jadi cerita-cerita tentang almarhum itu sedikit sekali yang kita tahu. Apalagi saya, Abdi, adik saya dan adik bungsu saya Dewi, insya Allah malam hari ini datang. Itu kita nggak punya memori yang indah kecuali setengah dari usia Bang Hance 30 tahun yang lalu. Tapi umur Bang Hance dari katakanlah saat dia remaja, kita tuh nggak bertemu dengan Bang Hance. Jadi saat Bang Hance tamat SD, kami tahun kelas tamat SD itu ya, kelas 1 SMP, Bang Hance di Makassar. Itu berarti saya umur Bang Hance umur 12 tahun, saya beda 11 tahun, berarti saya baru 1 tahun. Jadi nggak kenal Bang Hance. Jadi kenal Bang Hance itu setelah dia udah hijrah ke Jakarta. Jadi dia nggak pernah bergaul di Palu. Kampung halaman kita Donggala. Jadi Bang Hance lahir di Donggala. Kita 8 orang semua lahir di Donggala, sama seperti Bang Sofyan Ali. Itu kami lahir di Donggala dan di daerah pantai. Jadi karena orang Bugis, ya katanya orang Bugis itu kalau udah tamat SD udah nggak bisa lagi nebeng sama orang tua. Jadi yang laki-laki itu disuruh hijrah. Ada yang milih ke Makassar, ada yang langsung ke Jakarta. Jadi Bang Hance itu milih ke Makassar. Jadi Bang Hance sebetulnya remajanya itu bergaul dengan teman-teman Makassar. Jadi Bang Hance nggak punya komunitas di Palu. Jadi ketika wafat kemarin, keluarga berunding mau dikuburin di mana Bang Hance. Ada yang usulin di kampung halaman, di Donggala atau di Palu. Jadi saya bilang sama keluarga, Bang Hance lebih dari separuh hidupnya itu di Jakarta. Jadi biarkanlah dia dimakamkan di Jakarta, karena lebih banyak orang yang bisa datang ke makamnya. Kalau kami 7 orang bisa setiap saat. Tapi teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang luar biasa ini seperti malam hari ini, saya terus terang terharu banget. Dan akhirnya tahu betapa keren ya abang kita. Saya juga wartawan, ayah saya wartawan, dan dari almarhum Bang Han saya cuman dikasih 2 ilmu saja. Dia jarang bicara, dia lebih pendiam dibanding saya. Kalau saya talkative, Bang Hance seperti Abdi, cenderung diam. Kalau nggak ketemu lawan bicara yang pas, dia lebih banyak diam. Atau pembicaraannya nggak sesuai dengan minat, nggak sesuai dengan kebiasaan dia, pasti dia diam. Dia bilang ke saya dalam konteks jurnalis adalah jangan pernah memposisikan dirimu lebih dari narasumber, tapi sekaligus di saat yang bersamaan jangan pernah membuat dirimu lebih rendah dari narasumber. Jadi antara jurnalis dan narasumber itu setara. Saya kira itu teori yang dipelajari Bang Hance di bangku kuliah. Ayah saya jadi wartawan, nggak pernah mengecap bangku kuliah. Kita belajar dari tulisan-tulisan Bang Hance dan dari diskusi dengan rekan-rekannya, dan hari ini saya mendapat pelajaran baru lagi bahwa ketika memilih menjadi profesi wartawan, berarti siap-siap bergaul, silaturahmi dengan banyak orang dari berbagai macam versi. Ada Kak Hance yang paling tua dan saya yang bungsu, tapi kita sangat dekat karena Kak Hance setiap nanya tentang keluarga di Palu pasti nanyanya ke saya. Karena ya kami sering intens lah melalui grup keluarga, atau beliau japri ke saya tanya tentang kabar keluarga, dan saya merasa sangat kehilangan Kak Hance karena Kak Hance itu selalu kalau di grup keluarga, WA keluarga itu Kak Hance itu kelihatan cuek. Tapi ketika di WA grup keluarga itu paling sering komen apa-apa aja, pasti Kak Hance itu paling sering mau ngomong oke, apa kabar atau apa aja, pasti Kak Hance yang paling, di antara yang lain justru Kak Hance itu yang paling aktif.
Iya, sampai saya bingung padahal Kang Hance kelihatan cuek, tapi ternyata beliau yang paling perhatian sama keluarga. Jadi saya rasa kehilangan sekali. Katanya di akhir-akhir masa hidupnya di rumah sakit itu, Kang Hance selalu menunggu mana nih adik-adikku dari Palu. Selalu ditanya ke Mbak Lucy, ke anak-anak, mana mereka belum datang-datang. Makanya saya rasa sedih sekali karena saya merasa kesal juga kenapa pada waktu itu saya nggak langsung berangkat, masih menunda-nunda, dan pada akhirnya dengar kabar beliau sudah kritis dan kemudian kabar yang terakhir sudah meninggal. Ini kebetulan ada kakak ipar saya, Kak Hasim Adado, yang datang dari Palu, Sulawesi Tengah. Kak Hasim mungkin bisa mewakili keluarga, menyampaikan terima kasih nih karena semua mereka, teman-temannya Kak Hance, menginisiasi pertemuan ini, dan ini luar biasa banget, semua berkumpul di sini yang kita nggak pernah kenal. Ternyata adalah sahabat-sahabat dari almarhum Kak Hance. Kasim, silakan. Terima kasih kepada penggagas acara ini, Bang Toro. Kami dari pihak keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-temannya almarhum. Saya tidak menyangka bahwa almarhum ini punya teman sebesar ini. Jadi di mana-mana banyak sekali. Kemudian di pemakaman juga begitu banyak. Terima kasih kami dari pihak keluarga, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya beliau, kesalahannya disimpan di luar, jangan simpan di dalam hati. Kami dari keluarga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, melimpahkan kesehatan dan keafiatan kepada kita yang tinggalkan. Semua keluarga dapat melaksanakan tugas sehari-hari sebagai wartawan, sebagai pengusaha, sebagai apa saja. Insya Allah akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.